Oh, oke. Jadi seperti fenomena gunung es kalau orang bilang. Ya. Ketika di permukaan kelihatan sedikit, padahal sebenarnya dalamnya ketika itu dibuka banyak sekali kasus-kasus yang memang belum terungkap. Tujuan utamanya narkoba masuk ke negara kita adalah apa? Merusak generasi muda. Ya. 400 sampai 500 1 kilo sabu. Ketika dia masuk ke Indonesia, harganya kan 700 sampai 800. Oke, jadi di hari Senin, seperti biasa Senin pagi program Ngobrol Apa kembali buat nemenin Senin pagi kalian. Dan kali ini seperti biasa ya, kita sudah bekerja sama dengan BNN dari Kota Wisata Batu. Dan sekarang di studio sudah hadir Pak Aga dan juga Pak Wahid. Ya, terima kasih Pak Aga dan Pak Wahid buat waktunya sudah hadir di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, jadi Pak Aga sama Pak Wahid ini bukan pertama kali ya. Waktu itu bulan lalu sudah pernah juga hadir untuk mengisi di program kita, di program Ngobrol Apa. Oke, dan kali ini seperti biasa kita sama-sama dengan BNN, kita akan ada pertanyaan dan obrolan yang akan kita obrolkan seperti biasa ya Pak. Dan tapi sebelumnya ini sedikit reminder buat teman-teman yang mungkin sekarang dengerin secara online. Jadi kali ini kita live, jadi kalian bisa langsung buka chatbox kita di www.ytwr.org. Di sana ada chatbox, atau lewat aplikasi kita di Askara Radio Streaming. Di sana juga ada chatbox. Kalian bisa dengerin dan langsung tanya-tanya ataupun apapun deh. Silakan ditulis di chatbox di website ataupun di aplikasi kita. Dan tentu saja ini juga direkam seperti biasa, akan kita upload di YouTube kita di Disney Plus Media jam 6 sore di hari Selasa. Untuk sesi 1 kita akan online kan tanggal 22 dan sesi 2 akan online pada tanggal 29 November di jam yang sama jam 6 sore. Oke, Pak Aga dan juga Pak Wahid, kita nggak usah berlama-lama intronya ya. Karena obrolannya akan kita mulai sekarang. Oke. Pak Wahid dan Pak Aga, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya. Sama-sama. Ya, oke. Dan tentu saja ini kita masih ada berkelanjutan ya sampai beberapa waktu ke depan. Jadi jangan bosen-bosen lihat kita ya Pak. Oh siap. Terus sama kru juga yang di sini. Oke. Jadi ini Pak Aga dan Pak Wahid, mungkin kalau buat kalian yang sebelumnya belum tahu, kita nggak akan perkenalkan lebih jauh ya, karena di episode sebelumnya kita sudah memperkenalkan Pak Aga dan juga Pak Wahid. Kalian bisa langsung aja klik link yang nanti aku sediakan. Kalian bisa langsung lihat di sana. Siapa Pak Wahid, siapa Pak Aga, langsung aja ke sana. Jadi kita langsung aja ke obrolan yang akan kita obrolkan di episode kali ini tanggal 21 November 2022. Oke, kita mulai ya Pak. Oke. Nah, secara garis besar ini kan pencegahan yang dilakukan sama BNN itu untuk penyalahgunaan narkotika. Itu kan ada beberapa tahap ya, atau maksudnya ada beberapa macam ya. Betul sekali ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang belum untuk apa gimana pertanyaannya? Terutama untuk apa sih yang belum pernah menyalahgunakan, atau maksudnya gimana sih kita lihat orang yang mungkin membedakan ini orang sudah pernah atau belum ya gitu. Sebenarnya ini ya, kalau untuk penyalahguna yang awal itu kita agak susah membedakan. Gitu ya. Jadi harus tahap awal itu Pak. Iya. Jadi kita harus benar-benar memeriksa secara teliti apakah dia sedang menyalahgunakan atau tidak. Karena kalau dilihat secara sekilas, biasanya nggak ada bedanya sama orang biasa. Mungkin kalau diperhatikan baru kelihatan. Jadi ada tingkah laku atau gerakan-gerakan tertentu yang menandakan, tapi belum pasti ya, tapi menandakan seperti itu. Oke, jadi ada ciri khusus gitu Pak ya? Iya, ada ciri khusus. Ada ciri khusus yang mungkin kalau tahap awal belum kelihatan. Iya. Tapi misalkan di tes kayak tes urin, biasanya tesnya ada apa aja sih Pak? Mungkin selain tes urin yang kita tahu kan secara luas tes urin nih. Kita sebenarnya ada tiga tahapan untuk tes ya. Yang pertama adalah tes urin, itu untuk screening awal. Kemudian yang berikutnya adalah tes darah, dan yang terakhir adalah tes rambut. Tes rambut? Iya. Oh, tes rambut itu juga ada ya? Iya. Jadi tes rambut ini walaupun sudah tidak menyalahgunakan selama paling nggak 1 tahun terakhir, itu masih bisa kedeteksi. Oh gitu? Iya. Jadi itu kayak apa, rambut itu kan biasa kayak DNA. Lebih ke DNA. Oh gitu? Iya. Ya. Karena penyalahgunaan narkotika ini kan juga
merusak DNA-nya juga. Jadi Ya. bisa dilihat dari situ. Ya. Gitu. Oke, nah itu kan untuk tahap awal orang yang bisa dikatakan mulai menggunakan nih Pak. Nah tapi pasti sebelumnya kita mencegah dong supaya orang itu nggak Betul. menggunakan. Iya, betul sekali. Biasanya tuh tahap apa sih Pak supaya orang itu tidak sampai menyalahgunakan atau menggunakan obat-obat terlarang itu? Jadi memang program kami sebenarnya kan ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, dan juga ada rehabilitasi. Jadi di program awal sendiri ada pencegahan sendiri yang memang kami sama saya Mas Wahid ini di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi ketika nanti misalkan orang itu sudah kecanduan atau mungkin sudah menyalahgunakan, baru ada di program masuk ke rehabilitasi. Dan juga ada nanti di program bidang pemberantasan. Jadi ada 4 kan sebenarnya: pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Nah, kita bicara di pencegahan dulu nih. Pencegahan sendiri itu ada banyak sekali program yang kita buat untuk masyarakat. Yang pertama ada informasi dan edukasi. Jadi informasi dan edukasi itu bisa melalui apa saja, melalui media elektronik seperti ini. Kemudian ada melalui radio juga seperti ini, melalui baliho. Kalau mungkin di Kota Batu ada baliho Ibu Kepala kami, ada tulisan War on Track itu melalui baliho. Kemudian ada melalui juga media cetak, melalui koran. Jadi kita nyisipkan apa sih pesan anti narkoba itu, cara nggak sadar kan mereka lihat. Kemudian ada online juga di media-media yang memang sudah besar seperti di Kota Malang itu ada di Times Indonesia. Di Times. Kita bikin semacam GIF gitu, gambar GIF itu untuk memang kita tempel di situ, iklan di situ. Itu kemudian ada melalui media gelar seni. Jadi tiap tahun kita bikin gelar seni. Yang tahun kemarin ada di bulan Maret itu di ATV, gelar seni. Kemudian ada lagi melalui insert konten. Jadi insert konten itu setiap masyarakat yang membuat kegiatan, kita ikut dalam situ, kita berpartisipasi di situ. Jadi mau nggak mau kan mereka bikin kegiatan banyak orang nih. Kita di sana mungkin 10 menit, 15 menit kita kasih penyuluhan, kita kasih door prize segala macam. Yang penting mereka paling nggak kenal sama BNN. Intinya gitu kan. Paling nggak mereka kenal tentang apa itu bahaya narkoba. Paling nggak pertama situ. Kemudian ada yang namanya advokasi. Advokasi itu kita turun ke desa. Jadi ke desa yang sekarang ada nama Desa Bersinar, kemudian yang sekarang ada di Desa Pesanggerahan, ada di Desa Giriporno, satu lagi di Desa Tulungrejo. Torongrejo. Jadi kita program desa itu sementara di tahun ini ada 3 di desa itu. Kita istilahnya kita membuat advokasi untuk bagaimana desa itu mandiri di bidang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu advokasi. Kemudian yang di pemberdayaan masyarakat ada yang namanya Kota Tanggap Ancaman Narkoba, pemberdayaan peran serta masyarakat. Jadi setiap swasta, setiap pendidikan, setiap di lingkungan pemerintah, di setiap lingkungan masyarakat, kita bekali P4GN, kemudian kita tarik nih siapa sih penggiat-penggiat yang bisa muncul di situ, yang nantinya penggiat itu dia bikin program P4GN di lingkungannya masing-masing. Jadi kan memang kami kan di P2M juga berenam kan ya. Susah untuk kita merangkul semua Kota Batu ini, susah. Kota Batu cuma kecil, belum di Kabupaten Malang kan ada BNN sendiri. Betul, luas sekali kan. Jadi intinya P4GN itu bukan semata-mata programnya BNN, tapi programnya kita bersama. Entah itu dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan masyarakat apapun. Yang penting mereka bisa satu sinergi untuk membuat Batu ini bebas dari narkoba, ya gitu. Nah itu tadi kan dijelaskan upaya pencegahan yang dilakukan, tindakan preventif yang mungkin dilakukan untuk masyarakat yang katakanlah belum menggunakan atau bahkan mereka supaya nggak tahu lah. Minimal kita kasih informasi dan edukasi dulu gitu kan, sebelum mereka tahu narkoba itu seperti ini gitu kan. Daripada nanti mereka nyoba baru kita rehab kan, mending kita cegah dulu. Terlambat itu. Nah tapi ini Pak, bagaimana kalau untuk upaya yang dilakukan untuk masyarakat yang katakanlah sudah pernah coba, mereka dalam tahap coba-coba nih, mereka belum dikatakan pecandu, tapi mereka masih, misalkan ada orang lagi coba-coba, nah mencegah hal kayak gitu tuh gimana Pak? Kalau yang sudah nyoba, itu kan sudah masuk di dalam taraf rehabilitasi sebenarnya. Oh gitu, walaupun tahap awal gitu berarti rehabilitasi? Betul lah, jadi kan gini, intinya bahwa kita kok bisa sampai ketemu orang seperti itu gitu kan, bisa sampai orang ketemu sampai seperti itu, jadi kita adakan rutin. Kalau misalkan rutin ada di sekolah misalnya, ini sekolah tiap tahun ajaran baru, sekolah-sekolah yang sering
bekerjasama dengan kami, mereka akan melakukan tes urin secara dini. Oke. Jadi tes urin setiap siswa yang mau masuk itu tes urin dulu. Ketika ada yang positif, barulah BNN sama sekolah ini bekerjasama, gitu kan. Kemudian juga ada di swasta, misalkan di di wisata-wisata di Kota Batu ini, setiap berkala, setiap tahun, jadi karyawannya dites urin, dites urin. Nah itu untuk apa sih? Untuk mencegah mendeteksi secara dini apapun itu yang ada penyalahgunaan di tempatnya mereka masing-masing. Intinya itu. Jadi kalau yang sampai sudah seperti itu, kita lakukan pembinaan. Oke. Kita lakukan pembinaan. Misalkan dari siswa, mungkin dari siswa kita lakukan pembinaan. Jangan sampai anak ini dikeluarkan dari sekolah ini, gitu kan. Iya. Jangan sampai, kasihan kan. Betul. Mereka cuma coba-coba dikeluarkan dari sekolah, ataupun mungkin itu swasta dikeluarkan dari tempat kerjanya, kan kasihan, gitu kan. Jadi kita lakukan pembinaan, kita kerjasama dengan swasta ataupun sekolah. Dia diapakan sih sebenarnya? Ada yang namanya asesmen. Oke. Asesmen, ada namanya tim asesmen terpadu. Jadi ada dari kejaksaan, ada dari polisi, ada dari dokter, ada dari psikolog yang memang mengasesmen si orang ini. Jadi dia dalam tahap kecanduan yang sejauh mana, gitu kan. Ketika itu masih rendah, ya udah kita lakukan rawat jalan. Oke. Rawat jalan itu biasanya seminggu sekali datang ke BNN untuk ya tadi itu rawat jalan, terus kemudian di asesmen, sudah jauh mana perkembangannya, sudah nggak pakai apa enggak, gitu kan. Itu rawat jalan itu. Kalau mungkin sudah parah, ada yang namanya rawat inap, kita rujuk ke tempat-tempat rehabilitasi terdekat di BNN. Kalau di BNN sendiri kan memang di Kota Batu kan belum ada nih di kliniknya. Ada kita sekarang kalau di Kota Batu ada di HMC, Hayunanto Medical Center, depannya Polsek Dau. Oh iya. Kemudian ada di RSC Lawang, kemudian ada di Dulos, kemudian yang sekarang program terbarunya rehabilitasi ada IBM. IBM itu apa? Intervensi berbasis masyarakat. Oke. Jadi kita bikin nih agen-agen, namanya AP, agen pemulihan. Kita bikin agen pemulihan di setiap desa, yang nantinya ketika ada orang-orang seperti itu bisa ditangani oleh desa sendiri. Intinya gitu. Oke, jadi secara mandiri gitu, Pak ya. Betul sekali. Tapi tetap ada pengawasan dari BNN tentu saja ya, pastinya. Oke. Nah, tentunya si agen pemulihan ini kan sudah melewati screening awal dari pihak BNN dan pembinaan dari pihak BNN. Nggak sembarangan ya. Iya. Nggak sembarangan juga. Ya nggak sembarangan orang. Nah, ini jadi ada timbul dua pertanyaan nih, Pak. Biasanya orang kalau misalkan menggunakan narkoba itu pasti ada penyebabnya nih. Kalau misalkan dalam kasusnya BNN yang bukan kasus BNN, maksudnya yang biasa BNN temukan di Kota Batu itu penyebabnya kenapa sih kok orang mulai menggunakan? Awalnya biasanya coba-coba, itu. Yang kedua diajak temannya. Faktor lingkungan. Diajak temannya. Mungkin dia berteman dengan itu. Jadi sehingga teman-temannya ini menginisiasi untuk dia itu menyalahgunakan seperti itu. Ada bahkan yang sampai dipaksa segala macam. Itu juga karena faktor lingkungan. Itu. Yang ketiga bisa jadi karena situasi keluarga yang kurang kondusif, harmonis. Gitu. Jadi mungkin dia kurang perhatian, kemudian dia pengen curhat tapi nggak tahu curhat ke siapa. Ternyata setelah dia curhat ke orang yang kurang tepat, seperti itu. Oke. Jadi gitu pelariannya ke sana ya. Iya. Oke. Jadi memang penyebabnya bisa berbagai macam, tapi pada dasarnya kebanyakan itu karena coba-coba ya, karena dipengaruhi orang lain ya Pak ya, lingkungan. Iya, karena lingkungan. Nah ini ada satu pertanyaan yang masuk di chatbox kita nih dari Joe. Mau tanya ke BNN, kenapa ya di Indonesia penyebaran narkoba terus ada, padahal ada hukumnya untuk pengedar yang cukup berat. Nah juga ada program BNN untuk mencegah. Ini kenapa Pak kira-kira? Kalau ada pertanyaan seperti ini. Kalau kasus, kenapa kasus kok semakin banyak gitu? Ketika ada BNN atau kepolisian pun, sebenarnya itu kan kasus ada banyak sebenarnya. Tapi ketika ada BNN dan polisi yang bertindak seperti itu, akhirnya kelihatan. Jadi seperti fenomena gunung es kalau orang bilang. Ketika di permukaan kelihatan sedikit, padahal sebenarnya dalamnya ketika itu dibuka banyak sekali kasus-kasus yang memang belum terungkap. Masalahnya apa? Pertama, satu, ini kalau saya jelasin panjang, ada namanya proxy war. Proxy war itu ada ancaman dari negara asing yang memang apa sih, kalau duluan perang kan kita pakai senjata kan, tembak-tembakan, kemudian
mati segala macam, itu tembak segala macam. Kalau sekarang kan perang itu kan tanpa senjata. Entah itu kita masukkan melalui budaya, entah itu sekarang kita masukkan melalui film, entah itu melalui makanan ataupun apa namanya yang paham-paham radikal segala macam. Dan juga yang paling penting adalah masuknya berbagai jenis narkoba yang masuk ke negara kita. Intinya itu. Jadi tujuan utamanya narkoba masuk ke negara kita adalah apa? Merusak generasi muda. Jadi kalau yang orang-orang mungkin mohon maaf yang 40 ke atas bukan target pasar mereka untuk dijadikan pengguna. Karena apa? Ya udah 40, 50 kemudian kan sudah selesai. Kalau anak muda masih panjang dan itu yang memang tujuan mohon maaf negara-negara yang memang tidak bertanggung jawab yang nantinya membuat generasi muda lupa akan budaya sendiri, lupa akan apa sih tujuan negaranya itu sendiri. Itu intinya itu. Kok semakin banyak kan kalau di berita kan sabu skala berapa kilo, sabu berapa kilo, kemudian heroin, ganja segala macam kan. Memang tujuannya untuk itu, untuk merusak generasi muda yang bahkan Bapak Presiden Jokowi tahun 2015 di Rakernas itu mengucapkan bahwa kita sedang dalam keadaan darurat narkoba. Oleh karena kita harus perang dengan narkoba. Sudah bilang perang loh Pak Jokowi itu. Karena memang itu banyak sekali gempuran-gempuran narkoba dari luar sana itu. Tujuannya adalah tadi generasi muda yang memang masih panjang untuk usia produktifnya itu sih. Nah, salah satunya juga ini kan para bandar itu kan menargetkan kepada anak-anak sekolah terutama pelajar karena nanti kalau misalnya mereka kecanduan itu mereka berharap nanti pasarnya akan terbuka sampai 30 tahun ke depan gitu. Oh iya betul juga kalau dipikir-pikir ya. Perdagangan narkoba itu kan sangat menjanjikan. Intinya itu juga menjanjikan. Sabu di Cina ketika kita bicara soal apa namanya uang gitu kan. Sabu di Cina itu 1 kilo seharga 700 sampai 800. 1 kilo. Sorry, kebalik. 400 sampai 500 1 kilo sabu. Ketika dia masuk ke Indonesia, harganya kan 700 sampai 800. Untungnya berapa itu, Mas? Kan sangat banyak sekali kan. Makanya keuntungan yang sangat menjanjikan untuk jadi pengedar itu tadi juga. Jadi ada sisi dalam tanda kutip bisnisnya di situ ya. Bisnisnya juga. Karena kalau orang udah pakai dari dini, dia pasti pakai terus. Dan biasanya orang kalau pakai kan dosisnya nambah nih. Dosisnya nambah, makin lama ya dia makin banyak pakainya. Betul. Jadi dari sisi bisnis ini mencari pasarnya siapa sih gitu kan. Pasarnya siapa sih? Pasarnya ya anak-anak muda tadi, generasi masih panjang itu tadi. Dia cari sini agar supaya supply and demand itu tetap ada. Gitu loh. Jadi kita di BNI kita memutus bukan supply-nya, supply akan tetap terus ada. Kita memutus permintaannya, demand-nya. Permintaannya udah nggak ada, berarti kan supply-nya udah. Ini buat siapa? Ini buat siapa kan? Jadi narkoba ini buat siapa? Ketika demand-nya memang permintaannya nggak ada gitu. Jadi kita di BNN bukan memutus supply-nya tetap kita putus. Mulai dari pemberantasan, dari kepolisian kita tetap putus itu kita jaga. Yang penting demand-nya dari masyarakat Indonesia ini hilang juga. Betul gitu. Jadi ketika permintaan itu nggak ada, ya lama-lama hilang juga atasnya. Iya betul. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, ada 2 yang masuk, mungkin kita bisa jawab ya Pak. Ini dari Rudolf. Nah, kalau orang dinyatakan positif narkoba, berarti apakah dia tidak wajib masuk rehabilitasi? Nah, apa ada levelnya yang spesifik mana harus masuk rehabilitasi, mana yang cukup dibina oleh agen pemulihan? Jadi kan kita tes narkoba itu kan namanya alat gitu kan. Alat ketika kita minum misalkan ya, misal paracetamol atau mungkin dextro, kita minum habis obat batuk. Makanya ketika setelah tes urin, kita tanya habis minum obat apa gitu kan. Karena obat-obat yang itu memang mengandung narkoba gitu kan. Mengandung bahan adiktif, mengandung psikotropika. Bahkan ketika orang-orang yang memang sakit keras gitu kan, harus minum morfin atau minum pereda nyeri, itu pasti positif. Pasti positif, ketika dia sudah pasti positif. Makanya ketika tes urin, ketika positif bukan sebenarnya kamu pakai narkoba, kamu menyalahguna narkoba, bukan seperti itu. Jadi ada yang namanya itu tadi asesmen itu tadi, ataupun kalau misalkan memang dirasa asesmen kurang perlu, anak ini kan sakit gitu kan, anaknya sakit ya sudah ada resep dokternya, kita buktikan selesai gitu kan. Tapi ketika memang itu nggak ada resep dokter, kemudian nggak ada riwayat penyakit, riwayat sakit apapun, ya kita ada pembinaan sampai sejauh mana kamu kecanduan dengan narkoba.
ketika itu memang kecanduan yang memang terdiagnosis sangat berat gitu kan, baru kita masukkan ke rehabilitasi. Oke. Tapi ketika itu memang baru nyoba kemarin Pak, ya udah bisa nggak kita dibina? Kemarin rawat jalan itu kita juga pembinaan di situ, gitu loh, intinya gitu. Rawat jalan di PN itu kita pembinaan di situ, intinya itu. Jadi ada yang namanya pembinaan dulu, ada asesmen dulu segala macam untuk kita ketahui tingkatan penggunaannya sejauh mana. Jadi nggak semua diseragamkan gitu ya. Oke. Ya karena memang kalau mereka masih coba-coba, kalau disamakan dengan yang pecandu berat kayaknya nggak logis juga. Betul sekali. Itu. Oke. Ini mungkin kita jawab pertanyaan terakhir dari chatbox ya Pak. Ini ada satu lagi yang terakhir, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Pertanyaan dari Joan. Cara treatment dari lembaga pemerintah seperti apa? Karena kita tidak mungkin seseorang yang sudah candu diputus begitu saja dari obat-obatannya. Apakah treatment seperti di kota Philadelphia bisa dilakukan? Nah, ini treatment di kota Philadelphia ini saya kurang tahu juga sih. Belum paham dengan di Amerika mungkin ya. Ya, oke. Kayaknya kalau Philadelphia itu saya ingat ada satu daerah namanya Kensington kalau nggak salah. Kensington itu bisa dibilang kayak daerah zombie gitu Pak. Yes. Yang terkenal di Philadelphia itu kayaknya dia itu banyak pengguna narkoba yang di jalanan. Akhirnya dia kayak mereka berkeliaran kayak zombie gitu. Jadi namanya tuh kayak gitu. Nah, semacam itu mungkin pernah lihat yang viral. Kalau mau ingat Philadelphia kayaknya itu sih. Cuman kalau treatmentnya saya juga kurang tahu. Mungkin kita jawab yang dua atas itu tadi aja Pak ya. Nanti mungkin kita cari informasinya dulu untuk Joan ya. Jadi pertanyaan yang dua di atas aja. Bagaimana cara treatment dari lembaga pemerintah seperti apa? Karena tidak mungkin langsung diputus begitu saja penggunaannya. Iya, kalau itu kan tentunya di lembaga rehab kita yang resmi itu kan juga ada dokter kan. Ya, dari situ kan di asesmen itu kan pastinya kan yang bersangkutan diperiksa terlebih dahulu sejauh mana tingkat kecanduannya. Nah, tentunya yang mengetahui bagaimana cara treatmentnya itu adalah dokter dari rehabilitasi kita, seperti itu. Ya. Jadi memang tiap-tiap orang kan treatmentnya berbeda-beda. Gitu. Tapi yang jelas kemungkinan yang untuk memutus sama sekali itu kan mungkin digantikan dengan bahan lain yang sekiranya mirip, tapi bukan narkotika yang disalahgunakan sama yang bersangkutan, seperti itu. Supaya mereka nggak pakai lagi, jadi dikasih penggantinya gitu Pak ya. Betul. Pengganti yang katakanlah lebih safety lah. Iya. Jadi memang programnya kan kalau untuk rehabilitasi ketika dia kecanduan parah gitu kan bisa sampai setahun, sampai 2 tahun. Saya pernah lihat di yang BNN sendiri kan punya lembaga rehabilitasi yang paling besar di Asia, namanya di Lido di daerah Bogor sana. Jadi BNN itu punya 4 lembaga rehab di Lido, di Tanah Merah, di Badoka, sama satunya di Batam. Nah, itu yang paling besar. Jadi kalau sampai orang-orang yang memang pecandu berat kita bawa ke sana. Di sana memang itu tadi programnya memang kita untuk kembalikan secara mentalnya mereka, secara psikisnya mereka untuk kembali ke hidup sehat, intinya gitu. Ketika itu memang berat ya, memang dirasa berat, memang ada obat-obat yang tadi yang Mas Wahid bilang bahwa ada obat-obat pengganti. Jadi lama-lama dosisnya diturunkan, turun sampai hilang. Intinya seperti itu. Tapi itu pun masih butuh waktu yang lumayan lama ya. Dan itu apakah mereka selalu di tempat rehabilitasi itu Pak? Gitu. Selalu di tempat rehabilitasi. Beda dengan ketika rehab yang memang rawat jalan, yang memang dia juga pemakai tadi yang coba pakai segala macam. Coba tadi memang harus wajib lapor untuk ke BNN selama seminggu sekali atau 2 minggu sekali sampai benar-benar dia hilang kecanduannya. Gitu. Nah ini kan pasti di rehabilitasi ini selain ada dokter tadi ada psikolog juga berarti. Betul, psikolog. Perawatannya ini nggak cuman secara jasmani, tapi secara mental juga ya. Ada yang namanya juga asesor juga ada, kemudian ada yang namanya psikolog itu tadi dan lain sebagainya, itu lengkap di BNN. Baik Pak Wahid dan juga Pak Aga, terima kasih ya, kita sudah berbincang di sesi yang pertama. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chatbox kita, dan kita juga ada pertanyaan yang sudah disiapkan, dan kita akan bahas di sesi berikutnya, tapi setelah yang satu ini.